Sebagai informasi, monumen ini adalah yang pertama di Indonesia, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Profesor, dan merupakan monumen nomor 2 di dunia, karena yang pertama sudah dimiliki oleh Stanford University di San Francisco, Amerika Serikat, yang merupakan juga di situ ada kantor riset milik NASA, yaitu Ames Research Center. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mungkin tidak akan menjelaskan dari segi keilmuannya tentang Astahanas Our Solar System ini. Saya hanya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi dari pembangunan monumen Our Solar System ini. Pembangunan monumen Our Solar System ini tentunya tidak lepas dari peran besar Bapak Pembina Kampus Pembangunan Kantor Bangsa Indonesia, yaitu Bapak Hermaya Suladinata, SHMAUS, karena beliau sangat menaruh perhatian yang sangat besar kepada bidang antariksa, dan ini sudah beliau buktikan dengan pembangunan monumen ini dan juga pembangunan Observatorium Astahanas yang dinamakan Laboratorium Antariksa EMAYA, yang letaknya ada di belakang sana, Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa sambil lihat-lihat ke sana. Dan alhamdulillah saat ini Astahanas sudah menjadi salah satu titik resmi yang sudah diresmikan oleh pemerintah sebagai titik atau sebagai lokasi pengamatan hilal dari 101 titik yang tersebar di Indonesia. Baik, Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, seperti sudah umum kita ketahui bahwa tata surya kita ini terdiri dari satu bintang induk, yaitu matahari, dan dikelilingi oleh 8. Mohon izin saya naik ke atas ya Bapak Ibu. Tata surya kita ini terdiri dari satu bintang induk, yaitu matahari, dan dikelilingi oleh 8 planet utama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalau dulu kita mengenal mungkin ada Pluto ya Bapak Ibu, cuman sekarang Pluto itu sudah tidak lagi menjadi planet utama. Tahun 2006 sudah dikeluarkan dari keanggotaan planet utama dan hanya menjadi statusnya hanya menjadi planet terkecil. Saya ingin mengutip dan kita ini sendiri berada di sini, kita posisi ada di sini Bapak Ibu, ada di bumi ini, bumi yang mungkin kecil dibanding dengan beberapa planet yang lebih besar, tapi disinilah kita hidup, disinilah kita kemudian sehari-hari berkegiatan, sehari-hari kita kemudian juga beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ada di sini letaknya. Semua planet-planet ini bergerak dengan teratur mengelilingi tata surya, mengelilingi matahari dengan orbitnya masing-masing. Semuanya dengan teratur, tidak ada yang saling bertabrakan. Mereka berdisiplin mematuhi hukum-hukum Allah dalam orbitnya. Nah, karakter disiplin inilah yang kita terapkan kepada siswa-siswi kami di SMA Bus Astahanas, dengan harapan mereka akan menjadi insan-insan yang taat pada aturan, taat pada hukum, baik itu hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hukum negara dan hukum-hukum lain yang dibuat oleh manusia. Bumi mengelilingi matahari dalam satu kali periode revolusi itu sebanyak 365 hari. Demikian pula bulan mengelilingi bumi satu kali periode sinodis, namanya 29,5 hari. Insya Allah kita nanti melihat hilal di sana sebagai salah satu fenomena juga. Fenomena bahwa bulan itu satu kali mengelilingi bumi itu dalam 29,5 hari. Mudah-mudahan kalau misalkan kita ditakdirkan nanti bisa melihat hilal, insya Allah bisa Bapak ya. Cuma mungkin dalam kondisi mendung ini, kalau Allah menakdirkan bisa, tapi kalau misalkan dalam kondisi mendung ini, yang mungkin kemungkinan kecil untuk bisa terlihat hilal nanti ya. Hanya di sini kita kembali ke peredaran tadi. Dalam surat Yunus ayat 5, Allah berfirman bahwa matahari dan bulan itu adalah sebagai penanda atau bilangan tahun dan juga perhitungan waktu. Di sini kita tahu sendiri bahwa waktu itu adalah sangat penting sekali, sehingga Allah berfirman demi waktu, bersumpah demi waktu, untuk membedakan manakah manusia yang merugi dan manakah manusia yang beruntung, begitu. Dan terakhir yang bisa saya sampaikan di sini, kita bisa lihat bahwa monumen ini letaknya tepat bersebelahan dengan masjid, Bapak Ibu ya.
Nah, ini maksudnya adalah suatu representasi bahwa di dalam agama kita, di dalam agama Islam, itu tidak ada pemisahan antara agama dan juga sains atau pengetahuan. Agama dan sains selalu saling mendukung, saling beriringan. Ya, jadi dengan agama, dengan sains itu kita bisa mengenal Allah, mengenal Tuhan kita. Kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan kita, dan kita juga bisa mengetahui bahwa betapa besarnya ciptaan Allah ini. Kalau ciptaannya dia sudah sedemikian besar, ya kita bisa melihatnya bagaimana penciptanya, begitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan dengan tersebut, dengan keadaan tersebut, insya Allah kita bisa menciptakan generasi-generasi yang memang mereka memiliki pengetahuan sains yang baik, yang bagus, tapi juga mereka memiliki akan ketauhidan kepada Allah, ya, yang mengakar kuat di dalam kalbu mereka, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah representasi, tidak ada pemisahan antara ilmu pengetahuan dan juga agama di dalam agama kita. Ya, mungkin di dalam agama lain kita juga pernah, zaman Renaissance waktu itu kita juga pernah mengetahui bahwa pengetahuan itu seakan-akan terpisah dari agama, ya. Padahal di kita, di Islam itu tidak seperti itu, bahwa pengetahuan itu adalah merupakan bagian dari agama kita juga. Dengan mempelajari sains, maka kita adalah secara otomatis kita mempelajari agama kita sendiri. Mungkin itu yang ya. Mungkin ini sedikit penjelasan saja Bapak Ibu untuk planet-planet di sini. Jadi mungkin kita tahu ya, yang terdekat ini adalah planet Merkurius. Planet Merkurius ini terhadap matahari sangat dekat sekali, itu jaraknya kurang lebih 50 juta kilometer sekian. Dan ini merupakan planet yang panas karena dia letaknya sangat dekat dengan matahari. Planet yang kedua yang letaknya juga dekat dengan matahari, planet Venus. Tapi walaupun dia tidak sedekat Merkurius, tapi planet Venus ini justru yang paling panas. Karena apa? Karena ada efek rumah kaca dari atmosfer Venus itu yang sangat tebal, sehingga dia suhunya itu lebih panas daripada planet Merkurius. Kemudian kita beralih di sini ke planet kita, tempat kita tinggal, planet Bumi, planet yang biru, yang paling cantik mungkin di antara planet-planet lain, yang diciptakan dengan Allah, diciptakan oleh Allah dengan jarak yang pas sekali dengan matahari, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, sehingga suhunya di Bumi adalah cocok untuk kita makhluk hidup, begitu. Nah, di Bumi inilah yang sekarang ini kita tinggal ini, semua kegiatan kehidupan ini berlangsung, gitu ya. Yaitu tadi karena jaraknya memang dengan matahari pas sekali untuk ukuran itu. Nah, Bumi juga memiliki orbit yang kurang lebih 150 juta kilometer jaraknya dari matahari. Nah, itu menentukan suhu di Bumi yang cocok untuk makhluk hidup. Kemudian kita beralih ke Mars. Beralih ke Mars. Nah, itu Mars ini planet yang juga planet bebatuan. Nah, di luar planet Mars ini nanti ada ini yang kecil-kecil ini adalah asteroid namanya, Pak. Jadi asteroid ini ada di antara orbit planet Mars dan juga planet Jupiter, yaitu planet terbesar di tata surya kita. Tapi walaupun besar, dia isinya kosong, gitu ya. Isinya kosong karena dia berupa planet gas. Demikian juga planet Saturnus, itu yang ada cincinnya itu juga cantik, tapi walaupun cantik tidak bisa kita tinggali karena tidak cocok baik dari segi atmosfernya dan segala macam, itu tidak mendukung kehidupan. Kemudian yang lebih jauh lagi ada Uranus dan juga planet Neptunus. Ini warnanya biru karena memang dia dinominasi oleh es, tapi esnya bukan es yang biasa kita makan, Bapak Ibu. Es dari air, ini esnya lebih kepada yang lebih beracun, bahan-bahan dari itu. Ada metana dan juga bahan-bahan beracun lainnya, sehingga ini tidak cocok juga untuk kehidupan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mungkin setelah ini mari kita ke atas untuk melihat adakah bulan itu tampil di kita untuk saat ini atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.